Hello guys, welcome back with me. I'm Michael Andreasaka. You can call me Michael. I'm an applied electrical engineering from Yogyakarta State University. Now I'm doing my task, English task, and in this task I want to explain to you about the 12th clue, that is writing and context of communication. Di dalam setiap bentuk aktivitas komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, kita akan senantiasa bersinggungan dengan aktivitas penggunaan bahasa. Pada setiap aktivitas penggunaan bahasa, kita otomatis sadar bahwa penggunaan bahasa tersebut harus sesuai dengan konteks situasi di mana kita berada, dengan siapa seseorang berbicara, serta hal apa yang sedang kita bicarakan. Dapat digambarkan di sini bahwa pada setiap aktivitas penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi, kita akan senantiasa bersinggungan dengan 3 faktor utama, yaitu tempat, orang, dan hal yang dikomunikasikan. Ketiga faktor tersebut biasa dikenal dengan where, speak, to who, and what to speak. Selanjutnya ketiga faktor tersebut dapat saya katakan sebagai konteks komunikasi atau communication context. Oke, lihat bagian ini, communication activity, oral or written text, itu terbagi ada where, place, speak to who, toward to audience, what to speak, it's about the topic. Pada pembahasan clue 1 hingga 11, kita telah disuguhi tentang berbagai strategi mudah untuk menuangkan berita, informasi, gagasan, atau pesan dalam kalimat yang tepat secara gramatikal. Nah, pada clue ke-12 ini akan disuguhkan strategi praktis bagaimana news information, ideas, dan message yang kohesif dan koheren dapat dituangkan dengan kalimat-kalimat yang saling bertautan dalam teks tertulis. Ini merupakan in detail patterns-nya. Yang pertama kita akan membahas tentang step pertama. Tentukan tujuan dari teks communicative purpose yang akan Anda tulis. Nah, di sini kita perlu menentukan communicative purpose dari teks yang hendak kita tulis. Nah, apakah dengan teks yang akan Anda buat nanti Anda bermaksud untuk bercerita semata, memberitahu, menjelaskan, berpendapat, merayu, mengundang, memberikan deskripsi, menerangkan prosedur, atau yang lain? Nah, teks bisa berukuran relatif pendek yang bisa terdiri dari 1 sampai 3 paragraf atau bahkan bisa terdiri dari 1 kalimat saja. Nah, ini juga tergantung dari communicative purpose yang Anda buat. Nah, jika communicative purpose sudah ditetapkan, Anda akan segera memperoleh gambaran mengenai jenis teks yang harus dibuat. Secara praktis, jika dilihat dari genre, di mana sebuah jenis teks dapat dikelompokkan, sebuah teks secara populer dapat dikelompokkan ke dalam salah satu jenis berikut ini. Yang pertama ada narration or narrative. Ini bersifat informatif atau entertaining karena dia menceritakan suatu world events dan bisa berupa past world events atau present happenings. Nah, di sini fokus tulisan adalah peristiwa yang terjadi pada Anda atau di luar Anda, meskipun Anda mungkin juga mendapat imbas atau event tersebut. Kita akan mengulik dari perbagiannya. Ada yang pertama, social function. Nah, isi teks ini bersifat memberikan informasi dan menghibur, to amuse or entertain and deal with actual or vicarious experiences. Dengan demikian, topik yang diangkat adalah tentang suatu kejadian baik nyata maupun bersifat fiktif. Novel dan cerpen adalah salah satu bentuk teks dengan genre kategori naratif ini. Para teks fokusnya biasa events, happenings, kejadian, baik real atau fiktif. Lalu grammatical patterns-nya, penggunaan subjek kalimat, subjek in sequence, penggunaan kalimat bentuk past tense, lalu penggunaan sequence markers, like first, then, after that, etc. Lalu ini adalah generic structures-nya, text elements. Pertama ada orientation, itu memperkenalkan who, where, when, and what happened. One day, for example, one day a huge snake got in my aunt's living room. Lalu berikutnya ada sequence of events. Ini berisi urutan kejadian biasa menggunakan bentuk past tense. For example, first, she was very frightened, but she tried to manage herself to be quiet. Unfortunately, she failed to do it, so she screamed out very loudly and then called some neighbors for some help. After that, she ran out and in to try to chase the snake out of the room, but she failed to do so. Lalu ada resolution. Itu berisi klimaks, kejadian atau cerita serta pemecahan masalah. For example,
Some neighbors suggested using salt to chase it away. Then she went to the kitchen to get a cup of salt. Using her right hand, she spread the salt over the snake and the floor of the living room. Not long after that, the snake slowly began to move its body, and through the open door, it began to leave the room. Lalu yang terakhir ada coda or cooling down. My aunt was so relieved. For example, my aunt was so relieved to see the snake leaving the room without making any harm to anybody. Nah, beberapa topik berikut mungkin bisa Anda kembangkan menjadi sebuah bentuk naratif. Nah, ini Anda bisa menceritakan perjalanan seseorang yang begitu pilu karena diterpa bencana tsunami yang begitu dahsyat tetapi cukup gigih untuk bertahan hidup. Anda juga bisa menceritakan mengapa seorang nekat menjual narkoba serta bagaimana ia bisa keluar dari lingkaran setan itu. Bisa juga menceritakan biografi Anda sendiri yang di dalamnya terdapat suatu hal istimewa yang pernah Anda lakukan dalam rangka mengatasi krisis kehidupan saat itu. Dari event-event spesial biasanya disampaikan di naratif ini. Lalu kita beralih ke teks yang kedua itu recount or spoof. Nah ini berisi kronologi kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di waktu lalu. Fokus tulisan adalah menceritakan kembali aktivitas yang telah dilakukan. Nah yang pertama sosial fungsinya. Menyusun kembali, menceritakan kembali aktivitas atau mengulang atau pengalaman di masa lalu. To reconstruct, to record events or activities for the purpose of informing. Lalu writing fokusnya itu aktivitas atau experience pengalaman di masa lalu. Grammatical patterns-nya penggunaan kalimat bentuk past tense, kata kerja pada bagian perikat atau proses adalah action verbs atau material process. Lalu generic structure-nya seperti ini. Text elemennya yang pertama ada orientation. For example, some friends and I went to Yogyakarta for a vacation. Lalu elemen berikutnya itu ada record of events. For example, we had our vacation soon after the school exam was over. We chose to go to Yogyakarta because we know that the place was nice and the people were friendly. In addition, some friends told me that it had a lot of places of interest. We left for Yogyakarta early in the morning and we took Pramex train that departed at 8 o'clock. We got off in the Tugu railway station and we headed to Malioboro for some food and drinks. After we had a walk around the place for minutes, we took a taxi and headed to the beach. If it was Parangritis Beach, which is well known for everybody for its legend of Roro Kidul. We played with water and enjoyed the beauty of the waves reaching the seashore. We stayed there for a day before finally we decided to be back to Malioboro. Now the last elementnya, the orientation. For example, we were happy to spend a day playing with water and enjoy the natural beauty of the beach. We left Malioboro at a quarter to 4 and went back home by Primex train that departed at 4 o'clock. Jadi dia menceritakan pengalaman di masa lalunya. Berikut beberapa topik yang mungkin bisa Anda kembangkan jadi sebuah teks berbentuk recount atau spoof. Nah, ini bisa menceritakan kisah liburan, bisa menceritakan akhir pekan bersama dengan pacar, lalu bisa menceritakan aktivitas Anda menghadapi ujian sekolah atau semester, lalu saat-saat terakhir Anda harus meninggalkan mantan, lalu Anda ingin menceritakan childhood memories. Lalu yang ketiga itu ada description. Tadi kan ada description. Ini berisi deskripsi suatu objek, baik benda hidup atau mati termasuk manusia dan hewan. Fokus tulisan terletak pada pendeskripsian bagian-bagian karakteristik, keistimewaan, kualitas atau kuantitas dengan menggunakan kata sifat. Sosial fungsinya memberikan deskripsi tentang ciri-ciri atau kondisi suatu objek, baik orang maupun benda, dengan menggunakan kata sifat, adjective or attributes. Writing fokusnya pendeskripsian tentang kualitas, kondisi, atau karakter suatu objek. Nah, dia menggunakan grammatical patterns yang pertama, penggunaan kalimat dengan simple present tense atau past tense, penggunaan predikat dengan kata kerja be atau has or have, atau linking verbs seperti look, seem, sound, taste, etc. Penggunaan kata sifat adjektif untuk menggambarkan kualitas atau kondisi suatu objek. Teks elemennya itu terdiri dari identification dan description. Di identification itu biasanya contohnya seperti ini.
Sea Waterfall is one of the most interesting places of interest in Karanganyar. Lalu masuk ke elemen description. It is located not far from Central City. It is about 30 kilometers east of Solo. It has cool weather most of the time and fresh air. The water falls for more than 30 meters down to a small lake, and then the waters flow to the small river. There were many funny and tame monkeys above the trees of the left and right side of the sidewalk down to the lake. The falling water looks fantastic, and with the hard blow of the wind around the lake, the beauty of the nature is enhanced. Nah, ini ada beberapa topik. Selain itu tadi bisa untuk dibuat menjadi description. Misalnya menceritakan salah satu orang paling istimewa yang pernah Anda kenal, lalu menceritakan teman atau murid terbodoh di kelas, atau mendeskripsikan salah satu kota Indonesia dengan segala keistimewaannya. Bisa juga memberikan gambaran tentang salah satu pencopet yang tertangkap di mall, atau memberikan deskripsi tentang kekasih idola. Lalu yang keempat setelah description ada information report. Berisi sajian informasi masa kini tentang suatu hal atau fakta didukung dengan sajian data, paparan karakteristik, serta pengelompokan atau tabulating. Fokus tulisan terletak pada kelengkapan pemaparan suatu data yang merupakan suatu informasi penting bersifat umum untuk para pembaca. Secara praktis, dalam penulisan teks ini, Anda berperan sebagai reporter atau wartawan, sehingga Anda bersifat netral, tidak memasukkan opini atau argumen Anda. Nah, di sini social function memberikan informasi faktual mengenai suatu kelompok kelas atau komunitas tertentu lengkap dengan deskripsi karakteristiknya. Lalu writing fokusnya berupa suguhan informasi tentang suatu fenomena lengkap dengan deskripsi karakteristiknya. Grammatical patterns yang digunakan ada present tense, past tense, lalu predikat dengan be, has, or have. Generic structures-nya itu elemennya terdiri dari title, general statement, description. Di title, for example, smoking and its effects to health. And we start at general statement. Smoking will never give any positive effects to humans' health. After that, there is description. Some people who are heavy smokers think that smoking cigarettes will increase people's concentration, so produce more and to work better. Some others who are non-smokers believe that smoking cigarettes will ruin health, as in each cigarette there is an amount of nicotine which always has negative effect to the body. Medically, besides it is considered to ruin the lungs, it also ruins the skin and makes problem in the human size. Nah, ada topik-topik lain yang bisa digunakan untuk information report ini. Misalnya menceritakan melaporkan bencana tsunami karena Anda memang telah mendapatkan data yang cukup. So you have to get like enough data to make this information report. Lalu bisa menginformasikan mengenai jumlah pekerja seks komersial di suatu daerah, atau informasi tentang suatu pola kehidupan sekelompok orang yang tinggal di daerah pinggiran, atau laporan ringkas mengenai masyarakat umum mengenai perilaku kehidupan para pengamen jalanan setelah melakukan survei. Jadi semuanya berdasarkan data, bukan hasil karangan. Lalu Anda bisa menyuguhkan juga informasi tentang usaha yang bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan biasa sehingga menghasilkan uang dalam jumlah yang banyak. Tentu berdasarkan observasi dan uji coba. Lalu selanjutnya, after information report ada discussion. Menyajikan information or opinions tentang suatu isu hangat masa kini yang kadang-kadang bersifat kontroversi. Teks biasanya diakhiri dengan suatu konklusi atau rekomendasi berdasarkan data-data yang disajikan setelah melalui penyajian argumen yang cukup untuk hal yang bersifat kontroversi tersebut. Fokus tulisan terletak pada pemaparan masalah disertai dengan konklusi masalah tersebut. Sosial fungsinya menyuguhkan informasi tentang suatu hal berdasarkan suatu isu atau dua hal yang berbeda. Writing fokusnya ini berupa pemaparan atau pendiskusian dua hal yang berbeda disertai dengan suguhan informasi berupa realita, dikonfrontasikan lalu diberikan kesimpulan yang berupa rekomendasi. Dengan grammatical patterns-nya ada present tense, past tense, predikat berupa action verbs, material process, dan modality, will, can, must, dan mental, think, consider, etc. General structure-nya kurang lebih seperti ini, ada title, general statement, arguments. And the last is conclusion and recommendation. Nah, di title misalnya, the increase in the crime rate. Lalu masuk ke general statement.
Many people have strong opinions that the increase in the crime rate is the result of the unsolved of living problems. And then we are going to arguments. Monetary crisis has long impacted the nation, which has successfully changed the lifestyles of the people. For some people, for some people, because of the crisis and the national reform movement yells, the condition of their lives has become more colorful. They feel free to act and to have anything they deserve to. They have much money and more properties. For some other people, however, crisis has thrown them into the hard time zones. They cannot do much and don't have anything more. Even the bread is felt very hard for them. In one side, they have lost their jobs and couldn't find any, and in the other side, the need of food, clothes, and the other properties is unavoidable. This condition results in the action by hook or crow by them. The need can only be met with one effective action, that is doing a criminal, stealing, robbing, selling illegal items, and even selling their dignity. And then we are going to conclusion and recommendation, which is the crisis has resulted in the two different types of living styles, the strong and the weak. The strong have become more colorful while the weak have been getting pale and pale. Both need to survive in their lives. No other effective ways to overcome the case except by upholding the rules of to be more tolerant by to each other. The strong protect the weak and the weak respect the strong. That's all. Oke, lalu ada beberapa topik lain yang bisa dijadikan kategori discussion. Bisa mendiskusikan suatu isu yang menyebutkan bahwa para artis cenderung suka kawin cerai. Lalu ada isu tentang selebriti yang suka menggunakan narkoba atau mengenai isu para pejabat yang cenderung suka melakukan korupsi. Lalu bisa juga isu yang berkembang di mana sebagian para pelajar dan mahasiswa cenderung suka melakukan free sex, topik-topik yang panas dan aktual. Lalu berikutnya ada explanation. Ini menjelaskan suatu hal atau objek menurut karakter apa adanya, bagaimana cara kerjanya, dan sebagainya. Fokus tulisan terletak pada penjelasan cara kerja suatu objek, karakter suatu objek atau properti suatu objek, dan sebagainya. Writing, lalu ada social fungsinya, memberikan penjelasan tentang suatu objek, lengkap dengan properti dan fungsi, proses atau cara kerjanya. Writing fokusnya, objek dan fungsinya, penjelasan tentang fungsi atau cara kerja suatu objek. Lalu menggunakan grammatical patterns, ada bentuk present tense, lalu predikatnya kata kerja be plus to, dan bentuk kata kerja pasif. Untuk generic structures-nya, ini ada introduction to an object to be explained, possible to be with general statement, lalu ada sequence of explanation, how and why. Nah, for example, in introduction using VCD player, and then do you know the functions of some buttons on your VCD player? Nah, ini kemudian ada sequence of explanation. There are many of products of VCD players on the market today. Each kind of product with its own price. Therefore, we cannot say the prices of CVD players are getting cheaper right now. No matter of the VCD players you have right now, there are several things you have to know related to functions and of several buttons there. First, open or close button is the compartment where you can insert the VCD in and take it out. And then there is play button is used to play the program on your CVD. And then stop button is used to stop the VCD from playing. Push pause button is used to pause the program while playing on. FF or fast forward is to skip forward. FB or fast backward is to skip backward. Repeat button is to repeat a program to play. Power button is to turn off or on the device. Then after you learn the functions of all the buttons on your device, you just need to press the buttons if everything has been ready. Nah, ada beberapa topik lain untuk bisa dijadikan kategori explanation. Misalnya, menjelaskan cara kerja mesin cuci Anda,
cara kerja atau fungsi beberapa tombol penting di kamera, atau menjelaskan pentingnya vitamin D terhadap tubuh manusia, atau mengapa rokok dapat merusak kesehatan, atau juga fungsi penting beberapa bagian di sepeda motor Anda. Bisa juga menjelaskan proses terjadinya gerhana bulan, atau penyerbukan pada bunga, atau menjelaskan alat reproduksi manusia dan fungsinya. Lalu yang ketujuh ada exposition. Ini berisi sajian suatu argumen, point of views, suatu permasalahan atau hal tertentu. Fokus tulisan Anda terletak pada upaya memunculkan suatu argumen, sanggahan, atau pendapat untuk menanggapi suatu kasus atau realita kehidupan. Sosial fungsinya memaparkan suatu ide, gagasan atau argumen atas suatu fenomena atau isu sehingga pembaca bisa menerima dan setuju terhadap ide atau gagasan tersebut. Pengertian fokusnya argumen, ide yang dimunculkan. Lalu grammatical features menggunakan kalimat bentuk present tense. Lalu ada kata kerja berupa action verbs, mental verbs, dan relational. Lalu kata kerja pasif, lalu bisa juga causal conjunctions, because, therefore, so, although, etc. Jenis strukturnya ada topic followed by author's claim, thesis statement, ada argument 1, argument 2, argument 3, and the last statement or recommendation. The first topic followed by, for example, writing skill. Author's claim, thesis statement. Writing skill is effective to be enhanced through the understanding of genre, the acquisition of good linguistic competence. We start in argument 1. Writing comes in the third level in the structure of language skills after listening and speaking. As it comes in the third, it becomes the representation of the result in the listening and speaking activities. It is true that, before writing to be realized, someone has to ever hear and speak words, phrases, clauses, and sentences. Argument 2, as it is in the activity of speaking, writing is the activity of using language, and people use language as a means of communication for a certain target to reach. To be effective in giving the intended effective to readers, writing should be done by considering the context of language. Understanding the context of language in use means that a writer understands the culture to follow, understand to whom and what to write. In other words, a writer has to understand about writing genre because a certain communicative purpose is only to be effective if it is done in the appropriate genre. Then, argument 3. In order that the message to be effective, they should be revealed in the correct use of grammatical patterns in its sentences. This means that a writer has to acquire good linguistic competence. Then, a statement or recommendation. Genre understanding and good acquisition of linguistic competence will certainly guarantee the effectiveness of a written text. Lalu ada topik-topik yang bisa dijadikan exposition, misalnya kondisinya banyak lulusan perguruan tinggi yang tetap saja menganggur, meskipun telah menyelesaikan studi 3 tahun lalu. Nah, Anda bisa berargumen tentang biang keladinya, lalu bisa berargumen tentang bahwa pelamar pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil dan menyogok merupakan perilaku orang pintar yang frustasi. Bisa juga Anda mengekspos pendapat Anda bagaimana membuat para siswa putri dan mahasiswi tetap terhormat dan memiliki nilai tinggi di mata teman laki-laki. Nah, itu ada banyak topik-topik lain juga. Ya, berikutnya ada prosedur. Ini merupakan suatu bentuk teks yang dalamnya terdapat petunjuk sekuensi tindakan terhadap suatu hal, berisi suatu prosedur urutan-urutan perlakuan terhadap sesuatu. Fokus tulisan terletak pada penentuan tata cara atau urut-urutan bagaimana suatu pekerjaan diselesaikan. Nah, di sini sosial fungsinya menunjukkan langkah-langkah urut-urutan cara kerja suatu hal. Dalam writing fokus, penjelasan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Grammatical patterns-nya ada kalimat perintah imperative sentences, dan juga penggunaan sequence markers, first, second, next, after that, then finally. Lalu generic structure-nya, ini ada elemen teksnya, topic followed by statement of purpose. For example, banana milkshake. Here is how to make a delicious banana milkshake. Materials needed followed by steps to accomplish. All you need for it are
a banana, some milk, some honey, and some ice. First, cut up the banana into small slices and put them in the blender. Next, add some milk and honey. Don't miss to put in some ice. Then mix them all together for a few seconds. After everything is well blended, pour the mixture into glass and have it soon. Beberapa topik berikut juga bisa dijadikan genre prosedur. Bisa cara membuat chicken sandwich yang lezat, cara menggunakan kamera, cara melakukan drifting dan mobil sedan, lalu prosedur tentang melamar kerja di suatu perusahaan atau kantor. Bisa juga langkah-langkah praktis yang ditempuh perempuan untuk melepaskan diri dari kebiasaan pergi ke dugem. Lalu yang berikutnya yang kesembilan ada anekdot. Suatu teks dengan makna atau maksud sharing tentang suatu kejadian yang konyol, memalukan, menggelikan, sangat spesial atau luar biasa. Social function berbagi rasa to share tentang suatu cerita atau kejadian yang menggelikan, menjengkelkan, dan sebagainya. Perhatian fokus proses kejadian yang menggelikan, menyindir, menjengkelkan. Grammatical patterns-nya menggunakan past tense, lalu penggunaan conjunction, adjective, temporal, causal. Lalu penggunaan sequence markers, dan juga terakhir ada penggunaan action verbs, mental verbs. Generic structure-nya. Yang pertama, ada abstract to signal the retelling of an unusual event. For example, something embarrassing happened to me one day. And then we are going to orientation to set the scan. On Sunday, I went downtown to do some shopping in one of the best shopping centers. It is called Fitun Mart. And then we are going to talk about crisis to provide the details of the events which lead to climax. I bought a lot of things, next health products and some clothes. I was very happy because that day everything was 20% off. I spent around 500,000 rupees. After about an hour, I was wandering in. I decided to leave and went to a restaurant nearby to have lunch. I ordered my lunch, and for the dessert, I had some ice cream. I enjoyed my meals and asked for the check. Did you know what happened? I was so surprised when I tried to get my wallet in my backpack. I couldn't find it. It was stolen. And then reaction to show the reaction of the person being involved. I felt so stupid and didn't know what to do next. Fortunately, I still kept some in my pocket of my shirt, using the payphone available there. I tried to call my parents at home. Fortunately, they were at home and promised to come soon. No more than 20 minutes, they got in and the check was paid off. Coda to state the evaluation or reflection or concluding comment. I was so relieved and promised to myself that I should be more careful in lots of ways. Ini ada beberapa topik lain yang bisa dijadikan genre anekdot. Jadi suatu kejadian yang menjengkelkan di mana Anda harus berdiri mengantri untuk mengambil uang di teller, tapi tiba-tiba ada seseorang yang datang dan langsung menghadap teller, lalu menyodorkan slip penarikan. Menurut isu, ternyata dia adalah keponakan teller tersebut. Sungguh menjengkelkan. So that is the genre. Lalu yang ke-10 ada advertisement, persuasive exposition. Merupakan bentuk teks yang di dalamnya terdapat makna usaha yang merayu, menarik perhatian, dan menggait pembaca. Fokus tulisan bentuk terletak pada usaha penulis untuk menunjukkan kelebihan atas satu hal dengan segala positif values-nya. Social function-nya memaparkan keunggulan the strength atas suatu produk atau hal sehingga pembaca menjadi tertarik untuk melakukan. Perhatian fokusnya, products atau events dengan segala kelebihannya. Grammatical patterns menggunakan kalimat perintah, banyak kata sifat, lalu banyak frasa. Generic structures-nya. Yang pertama ada topic to be followed by persuasive statement. Excellent used cars. Some and see what we have in Fitum Auto, one of the biggest car dealers in town. Argument. We have a number of excellent used cars for you with good prices. We have used cars within prices of 20 millions and up, and we can give you to any kind of car with only 1% financing. Check this in other dealers before you finally decide to come and get one in Fitun Auto. And then restatement recommendation.
Fitur Auto, no one else for better used cars and financing. Berikut beberapa topik yang dapat dikembangkan menjadi teks tertulis advertise exposition. Anda bisa membuat iklan suatu majalah bahwa suatu produk elektronik dengan merek tertentu memiliki kelebihan yang tidak terdapat pada jenis elektronik sekelas lainnya. Lalu bisa juga menunjukkan bahwa menabung di Fitum Bank dipastikan lebih aman dan banyak tersedia hadiah bagi para nasabahnya. Bisa juga menunjukkan bahwa motor merek Karisma Stella memiliki keunggulan teknologi yang lebih canggih dibandingkan motor populer lainnya. Nah, jenis teks yang telah dipaparkan pada pengkategorian teks sesuai dengan genre yang secara umum diterima di atas tidaklah bersifat mutlak dan berdiri secara terpisah. Oh, that's all about text. Oleh karena itu, jika Anda ingin menulis tentang tujuan menarik dan memberdaya, Anda dapat menggunakan genre advertisement dan bahasa khusus yang berbeda dengan teks naratif. Jadi, semuanya menggunakan sesuai dengan social function dari masing-masing teks, kedua belas teks tadi. Ya, berikutnya kita masuk ke step 2. Pilihlah topik perihal yang ingin Anda tulis. Nah, di sini, jika Anda ingin menuliskan beberapa kegiatan yang Anda lakukan dalam 1 bulan yang lalu, Anda dapat menentukan satu topik saja. Nah, banyak di antara pelajar di tingkat sekolah menengah dan mahasiswa yang menuliskan topik sebagai judul teks. Topik bersifat abstrak dan lebih merupakan suatu konsep atau ide sehingga topik tersebut tidak perlu ditulis. Sekali lagi, topik adalah konsep bersifat umum dan bukan merupakan judul teks yang akan Anda tulis. Misalnya ini, genrenya itu recount, topiknya school holiday. Nah, title-nya itu dari pengalaman Anda berlibur di Yogyakarta. Mungkin Anda ingin menceritakan satu sisi di mana Anda telah mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan. Jadi judulnya bisa An Unforgettable Experience in Yogyakarta. Jadi title-nya itu biasanya lebih spesifik. Topiknya itu umum, title-nya lebih spesifik. Lalu caranya misalnya procedures, misalnya making sandwich. Nah, di title-nya sekalipun kita topiknya making sandwich, tapi title-nya itu harus bisa lebih menarik dan juga menunjukkan bahwa itu betul-betul teks prosedur tentang membuat sandwich. Nah, di sini eh, spesifiknya itu banana sandwich, jadi judulnya Healthy Banana Sandwich. Lalu ada genre, ya description. Nah, di sini topiknya orang yang Anda kenal. So, eh, Anda mau menceritakan tentang orang tersebut dan title-nya itu bisa berupa keistimewaannya, misalnya ini. What I am always proud about him or her atau one of the most interesting persons that I know. Nah, yang misalnya ini juga naratif, misalnya tentang routines, itu bisa title-nya On My Day Off. Nah, tulis judul ini setelah Anda selesai menulis teks. Ya, biasanya itu kita menulis judul itu setelah kita selesai menulis teksnya, biar betul-betul terkait antara judul dan teks yang kita tulis. Lalu step 3 itu ingatlah writing clues. Pilih dan pergunakan sentence pattern secara tepat. Dari semua writing clues yang telah kita pelajari di bab ini, kita harus tulis dengan tepat. Misalnya ini, kita perlu memperhatikan tense-nya, lalu simple sentence-nya, lalu compound sentence, complex sentence, conjunction-nya, verb patterns, dan passive. Pokoknya semua komponen yang telah kita pelajari di 11 kurs sebelumnya itu kita betul-betul gunakan dengan baik dan sesuai fungsinya di teks-teks atau topik-topik yang akan kita tulis. Lalu selanjutnya step 4 berbicara pada konsep textual meaning. Nah, apapun bentuk teks yang akan Anda tulis, teks tersebut harus textually meaningful. Nah, di sini hal yang harus diperhatikan agar tulisan kita menjadi textually meaningful adalah yang pertama, Anda harus memperhatikan konsep concord, yaitu kan keharmonisan atau kesesuaian antara bagian-bagian di dalam kalimat. Tuh, misalnya, jika Anda menggunakan bentuk present tense, maka pada subjek berbentuk tunggal, kata kerjanya harus dengan sufiks. Misalnya, Britney Stella always gets up early and leaves for schools early too. Jadi, kalau simple present tense, kita harus menggunakan sufiks s setelah kata kerja, menunjukkan bahwa itu betul-betul merupakan present tense. Lalu yang kedua, Anda harus memperhatikan konsep concord. Jika tidak,
Sama halnya Anda telah mengabaikan konsep kohesif yang selain merupakan konsep concord, di dalamnya terdapat konsep rujukan reference, perwakilan substitution, peringkasan, dan frasa penghubung. Nah, jika pada suatu kalimat pembuka dalam suatu paragraf Anda telah memperkenalkan subjek berinisial Stella, maka untuk kalimat-kalimat seterusnya Anda harus konsisten menggunakan pronoun she untuk jabatan subjek dan her untuk posisi objek. Jadi itu betul-betul kohesif, saling berkaitan. Lalu yang ketiga, Anda harus memperhatikan konsep koheren. Nah, di sini jika luncuran ide dari kalimat yang satu ke kalimat berikutnya tidak terasa nyaman, hal ini mungkin disebabkan Anda lupa menggunakan conjunction atau sentence connector untuk merangkai kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya. Nah, jadi gunakan conjunction itu dengan baik untuk menghubungkan kalimat ke kalimat. Atau, ya, kalimat ke kalimat itu merangkai kalimat menggunakan itu. Nah, selanjutnya ada sentence connector, conjunction atau transition symbols yang sering digunakan untuk menciptakan koherensi. Nah, di sini to show sequence first, second, to show a contradictory. Jadi ada banyak conjunction-nya itu digunakan sesuai dengan fungsinya. Lalu, nah itu juga khususnya keyword-keywordnya itu kan berbeda-beda dan maknanya juga berbeda. Jadi perlu digunakan sesuai fungsinya. Lalu karakter koheren tersebut selain ditunjukkan pada keterkaitan antara kalimat yang satu dan kalimat yang lain, di dalam suatu paragraf, karakter koheren tersebut juga harus tercipta dengan adanya saling keterkaitan antara paragraf yang satu dengan paragraf lainnya dalam suatu unity of a text. Tuh. Misalnya jika paragraf keempat tidak berkaitan dengan paragraf kelima karena topik yang dibicarakan berbeda, maka Anda harus tetap bisa menciptakan suatu suasana tetap nyaman, misalnya mengganti topik, lalu kembali merujuk ke topik keempat. Lalu keenam, sebuah buku merupakan salah satu bentuk penggunaan bahasa tertulis. Anda harus menghilangkan konsep konvensional dari kepala Anda tentang gambaran yang keliru bahwa teks hanya berupa tulisan sepanjang satu, dua, atau kata, atau tiga halaman buku saja. Jadi betul-betul rinci, detail, sehingga itu biasanya akan menggunakan banyak halaman teks. Jika Anda betul-betul mau menulisnya dengan baik. Tapi bukan berarti jika banyak teks, artinya kau menulis sembarang saja. Dan biasanya kalau sembarang menulis, eh, dan meskipun halamannya banyak, biasanya isinya lebih banyak kayak lebih banyak memutar balikan. Jadi hanya kayak tidak banyak hal yang sebenarnya tidak perlu disinggung tapi disinggung, dan itu menjadi membuat teksnya kurang enak dan kurang menarik untuk dibaca. Lalu yang ketujuh, jika dikuliti, sebuah buku akan memiliki satu communicative purpose yang di dalamnya terdapat beberapa chapter atau unit yang masing-masing juga memiliki communicative purpose. Nah, satu chapter juga berisi satu judul dengan beberapa subsection dengan satu communicative purpose. Jadi, setiap baik dari bukunya, dari chapter-chapter dalam bukunya, dari masing-masing chapternya, ada juga sub-chapternya atau subbabnya, atau bahkan paragrafnya atau kalimatnya, jadi semuanya communicative purpose-nya, mereka memiliki communicative purpose-nya. Jadi betul-betul kita mengaitkan semuanya itu. Lalu step kelima, pergunakan konsep TAN-RAM untuk mengembangkan paragraf. Nah, setelah Anda memahami konsep kohesif dan koheren, untuk memudahkan Anda membangun kalimat menjadi paragraf saling berkesinambungan, Anda perlu berpegang pada konsep TAM-RAM. Konsep tersebut juga berfungsi menjaga agar teks yang Anda tulis menjadi tetap koheren sehingga para pembaca teks mengetahui di mana mereka sedang berada dan kemana selanjutnya mereka harus berlari di saat mereka sedang membaca tulisan Anda. Nah, pada setiap kalimat terdapat bagian awal dan bagian akhir. Pada bagian awal yang pertama itulah yang merupakan simpos yang kemudian disebut tem. Dengan bagian selebihnya disebut tem. Nah, ini ruangan contohnya dalam teks. I went to Yogyakarta on my school vacation. On my school vacation, I choose to visit Yogyakarta because it has wonderful beauty of beaches and temples. I went there with some friends by bus. We left our hometown at 8 o'clock. The bus ran very comfortably. Although the traffic was so crowded on the way to Yogyakarta, we could enjoy the comfort of the bus because it is facilitated in an air conditioner. We sang songs and laughed all the ways. We got there at 10 o'clock. Directly, we went to one of the best restaurants for brunch and some drinks. Nah, ini merupakan contohnya ada tem rem. Temnya I, remnya itu went to Yogyakarta on my school vacation. Temnya on my school vacation, remnya
I choose to visit Yogyakarta because it has wonderful beauty of beaches and temples. Jadi biasanya itu satu, misalnya ini dalam kalimat kan. Ini bagian-bagian awal itu menjadi temnya, yang berikutnya itu rem. Nah, seringkali kita mendengar ada sebagian siswa atau mahasiswa yang mengeluh karena pikirannya berhenti saat mengarang atau menulis teks beberapa paragraf. Mengapa demikian? Nah, itu sebenarnya karena mereka belum memahami time rem ini. Lalu, berhubung pada konsep time rem, Anda dapat menggabungkan paragraf dari satu buah tem. Anda dapat menggabungkannya menjadi sebuah kalimat dengan satu atau dua buah klausa dalam rem. Although the weather was hot enough, we could enjoy the comfort of the bus because it is facilitated with an air conditioner. Jadi dari satu tem itu, although the weather was hot enough, kita bisa menemukan rem-rem lain yang berkaitan dengan temnya. Tuh, sini. I went to Yogyakarta on my school vacation. Nah, di sini temnya itu I, dan remnya itu went to Yogyakarta on my school vacation. Nah, di kalimat selanjutnya, on my school vacation bisa dijadikan tem. Nah, jadi dia akan berkelanjutan secara terus-menerus, sehingga itu bisa membentuk satu paragraf yang saling berkaitan. Setelah kita membahas satu topik, misalnya satu communicative purpose di satu kalimat, selanjutnya kita bisa bahas yang sebelumnya di kalimat sebelumnya. Jadi itu akan saling berkaitan dan pasti akan selalu berkaitan. Nah, misalnya ini contoh teks dengan genre ada anekdot yang fungsi utamanya to share an account of amusing experience. An embarrassing day. On my day off, I went downtown to do some shopping with some friends. We went to one of the best shopping center and I bought some clothes and a school bag. It was very crowded that the day because it was the beginning of the school year. Many school students were going there for some school supplies. I spent around 400 rupees for my clothes and bag. My friends bought some clothes and shoes, but I didn't know how much they had spent for them. After 10 minutes of standing in line to pay for our clothes, bag and shoes, we left the place and went to a restaurant for lunch. I promised to treat them that day. We ordered our lunch and ice creams for the dessert. The food was delicious and the ice cream was really nice. Unfortunately, I was surprised after the waiter gave us the check. I found that I didn't have enough money left in my wallet for the check. It was so embarrassing that I had to ask my friend to pay for some of the check. I was not my lucky day. Castella Keisa. Itu. Masih tentang time rem. Nah, ini. Jika dikupas itu menjadi seperti ini. Temnya on my day off. Remnya I went downtown to do shopping with some friends. Jadi ini contoh-contohnya. Jadi itu akan membuat mereka saling berkaitan satu sama lain. Lalu step 6, review teks yang sudah Anda tulis. Langkah terakhir dari strategi praktis menulis teks dengan cara mudah dan benar, secara gramatikal dan membaca ulang teks yang sudah Anda tulis. Memastikan semuanya sudah tersusun rapi, sudah kohesif dan koherensif, lalu menggunakan kalimat dan gramatikal yang benar. Nah, di sini pada step review ini dalam esensi struktur, selain Anda harus mengecek ulang kebenaran grammar, Anda kembali bisa melihat tingkat kualitas koherensi dan koherensi. Nah, jadi lalu dalam esensi tekstur Anda dapat menggabung atau memisahkan kalimat atau klausa. Anda dapat menambahkan transition signals atau conjunctions untuk menjamin the smoothness of your ideas to flow. And Anda dapat juga mengecek ulang penggunaan referencing pronoun or phrases. Segala bentuk referensi harus jelas rujukannya. Dan dengan berpijak pada konsep time rem, Anda bisa melihat kembali communicative purpose dari teks yang Anda tulis. Sudah cukup jelas atau perlu lagi dikembangkan? Yang pasti, untuk selanjutnya terserah Anda. Good luck, always do the best, and love sincerely. Okay, so that's all about our topic in this 12 clue about writing and context of communication. So this is the intention of you why you learn about all of the things before in the previous clues. So the purpose is you can uh, write down all of your mind in the text, in the sentence, in the paragraph. So that's all from me. Thank you for listening. I hope you understand all of my explanation. I hope you want to support my video by like and subscribe to this channel. So that's all. See you.